Selamat pagi anak-anakku yang terkasih, yang membanggakan. Pada hari ini kita akan belajar agama, pelajaran yang ke-8 ya. Pelajaran agama, pelajaran yang ke-8 tentang apa ya, sekolahku atau apa gini ya gitu. Marilah kita berdoa sebelum pelajaran dimulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami merasa senang dapat belajar di sekolah ini. Berkatilah kami agar dapat belajar dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, kita setiap hari pergi ke sekolah. Setiap hari kita pergi ke sekolah untuk menuntut ilmu yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Nah ini, sekolah menuntut ilmu yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Kalau ditanya, di mana sekolahmu? Tentu kita menjawab, sekolah kita adalah di SD Mardi Waluya Sukabumi. SD Mardi Waluya Sukabumi itu sekolahku, di Jalan IR Juanda nomor 4. Ya, itu adalah sekolahku di SD Mardi Waluya Sukabumi. Alamatnya Jalan Juanda nomor 4. Baik, kita lanjutkan. Sekolah adalah tempat untuk belajar. Kalau kita belajar di sekolah, karena di sekolah saya didampingi oleh Bapak dan Ibu guru yang senantiasa mendampingi setiap hari, memberikan ilmunya kepada kita supaya kita dapat belajar dengan baik. Ya, agar kita dapat belajar dengan baik. Belajarnya di mana? Di sekolah. Nah, belajarnya di mana? Di sekolah. Sekolah masing-masing ada macam-macam sekolah itu. Ada sekolah negeri, ada sekolah swasta. Nah, ini nama sekolah kita itu adalah SD Mardi Waluya Sukabumi. Ya, SD Mardi Waluya 2 Sukabumi. Tempat kita belajar untuk menuntut ilmu. Ya, baik. Kita belajar apa saja? Membaca, menulis, agar menjadi anak yang pandai. Dengan bisa membaca dan menulis, praktis kita menjadi orang yang pandai. Ya, menjadi anak yang pandai, anak yang pintar. Ya, pulang sekolah bisa membanggakan terhadap orang tua di rumah. Paling tidak orang tua merasa senang dengan hasil jerih payahku selama aku ada di sekolah. Ya, paling tidak orang tua senang. Wah, anak saya nilainya 100.
setiap hari dapat nilai 100. Wah, sekarang tiap hari mau pergi ke gereja, mau pergi ke masjid. Nah, jadi membuat bangga terhadap orang tua. Orang tua merasa senang apabila anaknya sungguh-sungguh dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan sungguh-sungguh. Di sekolah harus belajar dengan sungguh-sungguh, bukan bermain, tapi belajar. Ya, belajar membaca, menulis segala sesuatu yang diberikan oleh bapak dan ibu guru di sekolah. Jadi di sekolah maka kita senantiasa membawa catatan untuk mencatat peristiwa-peristiwa yang penting, hal-hal yang penting yang harus kita pelajari bersama-sama. Ya, maka harus membawa buku catatan karena otak kita itu terbatas untuk mengingat, ya, untuk mengingat apa yang disampaikan Bapak Ibu guru tadi terbatas, maka dicatat, kemudian supaya ingat lagi dibaca lagi. Baik, di sekolah saya diajar membaca dan menulis oleh Bapak dan Ibu guru yang mengajarkan membaca dan menulis Bapak dan Ibu guru, bukan Bapak Ibu di rumah, ya, tapi Bapak dan Ibu guru di sekolah. Ketika kita masih kecil nggak bisa membaca, nggak bisa menulis, tetapi setiap hari kita diajari untuk membaca dan menulis, sehingga dia bisa membaca dan menulis dengan baik, dengan jelas, ya, membanggakan terhadap orang tua. Ya, kalau kita bisa menulis dengan baik, rapi, ya, orang tua senang. Ya, ini. Saya senang bermain bersama dengan teman-teman di sekolah. Ya, di sekolah kita bermain dengan teman-teman, banyak teman, bersahabat dengan teman. Di sekolah kita tidak boleh berantem dengan teman. Tidak boleh berantem dengan teman, nggak boleh. Dilarang, dijauhi oleh orang lain. Ya, dijauhi, dilarang. Tidak boleh berantem. Karena sekolah tidak mengajarkan adanya perkelahian, tetapi yang diajarkan adalah tentang belajar yang benar, belajar yang baik. Kita sekarang akan melihat bacaan dalam kitab suci. Akan melihat bacaan dalam kitab suci. Berpeganglah pada didikan, jangan melepaskannya. Peliharalah dia karena dialah hidupmu. Jadi kalau kita berpegang dengan pendidikan, maka kita akan menjadi anak yang baik. Dan peliharalah dia, ilmu itu harus dipelihara karena ilmu merupakan bagian daripada hidup kita sehari-hari. Bagian dalam hidup kita sehari-hari. Orang yang pintar mencari uang dari kepandaiannya. Bisa cari guru, bisa cari dokter, bisa jadi penasehat, bisa jadi apa saja, karena dia menggunakan kepandaiannya. Tapi kalau orang nggak pandai, nggak bisa membaca, nggak bisa nulis,
maka pekerjaan itu tidak masuk di situ semuanya. Jangan menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang yang jahat. Ya, jangan mengikuti nasihat orang atau mengikuti jalannya orang jahat. Kalau kita mengikuti jalannya orang jahat, maka kita nanti akan jadi orang jahat, menjadi orang yang tidak benar, ya, menjadi orang yang ikut jahil, yang tadinya menjadi orang baik, menjadi orang yang taat, beragama, kemudian nanti menjadi orang yang suka berkelahi terhadap teman-temannya. Suka berkelahi terhadap teman-temannya. Tentu hal inilah yang tidak diharapkan oleh semua orang. Maka jangan menempuh jalan orang fasik, orang yang tidak baik, dan jangan mengikuti jalan orang yang jahat. Tiap hari berantem terus, maka ibumu pusing kepala. Ya, kenapa kamu berantem terus? Nah, selalu marah karena anaknya suka berantem, karena mengikuti jalan-jalan orang yang jahat. Kalau mengikuti orang yang baik, belajar baik, nilainya 100-100, orang tuanya menjadi senang. Banyak teman di luar yang tidak bersekolah, banyak jadi pengamen, tukang plastik di pasar, ya, itu teman-teman yang tidak sekolah di situ keluyuran, tidak jelas. Karena itu kita bersyukur kepada Allah karena kita dapat bersekolah. Bersyukurlah kepada Tuhan karena orang tuamu berkenan untuk menyekolahkan kamu, sehingga kamu dapat menjadi orang yang pandai, dapat menjadi orang yang bisa membaca dan menulis, tidak seperti mereka-mereka yang tidak bisa membaca dan menulis, sehingga akibatnya menyesal pada hari tuanya. Kalau kita melihat sinetron Sidul Anak Sekolahan, ya, si Mandra itu adalah di sana dikisahkan orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis sampai tua, sampai dewasa. Tapi setelah dewasa pengen belajar paket A, paket B, dan seterusnya. Kita kan tiap hari nonton sinetron, ada di TV itu, ya itu. Nah, ini menjadi cerminan bagi kita. Bagaimana kita dapat bersyukur? Kita dapat bersyukur kepada Allah dengan rajin belajar. Rajin belajar, bersyukur kepada Tuhan. Enggak usah gurunya marah-marah, harus rajin belajar. Mengingatkan saja. Menyayangi teman, hormat pada orang tua, kepada tugas keamanan, petugas kebersihan, penjaga sekolah, dan semuanya. Nah, ini bersyukur sehingga dengan adanya keamanan, saya sekolahnya bisa nyaman, bisa tertunggu dengan baik, tidak ada perkelahian. Petugas kebersihan, lingkungannya bisa bersih. Nah, itu bersih dan lain-lain. Itu yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita syukuri bersama-sama, karena kita telah melakukan banyak hal, ya, telah melakukan banyak perbuatan yang menyenangkan kepada orang lain. Tadi dikatakan bahwa sekolah itu bukan tempat berkelahi. Sekolah merupakan tempat untuk belajar bersama teman-teman. Yang mengajar adalah bapak, ibu, guru. Kita di sekolah diajar oleh bapak dan ibu guru di sekolah. Ya. Di sekolah kita diajar membaca dan menulis oleh bapak ibu guru dengan sabar, mengajari membaca, mengajari menulis,
Yang tadinya nggak bisa, bagaimana supaya kita jadi bisa. Ya. Yang tadinya sama sekali tidak bisa, pegang pensil juga nggak bisa, sekarang bisa membaca, bisa menulis, bisa segala sesuatunya. Kemudian bila guru sedang menerangkan pelajaran, bila guru sedang menerangkan pelajaran, maka kita harus mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Supaya apa? Supaya apa yang dijelaskan oleh Bapak dan Ibu guru, kita akan memahaminya. Kita akan paham, kita semakin jelas, kita semakin tahu, ya, tahu, paham, ngerti apa sih yang diomongkan oleh Bapak dan Ibu guru tadi. Ya, tapi kalau kita tidak mendengarkan, ya pasti kita tidak tahu banyak hal yang diterangkan oleh Bapak dan Ibu guru. Nah, ini. Maka baik, sekali lagi saya terangkan, saya ingatkan, kalau saat diterangkan oleh Bapak Ibu guru, kita harus mendengarkan dengan baik. Dengan pendidikan membawa kita pada kehidupan yang baik. Ya, kita bisa melakukan sesuatu karena kita bisa ngerti, bisa membaca, bisa menulis, bisa ngerti hal yang baik, bisa ngerti barang yang buruk, sehingga hidup kita lebih terarah kepada perbuatan-perbuatan yang positif, yang baik. Berangkat ke sekolah kita tidak boleh terlambat. Berangkat sekolah tidak boleh terlambat, artinya bahwa kita perhitungkan. Kalau masuknya jam 7 berarti saya berangkat sebelum jam 7. Setengah 7 berangkat, bisa leluasa. Ya, itu. Jadi jangan masuk jam 7, berangkat jam 7. Bahkan 7 seperempat, bahkan setengah 8. Nah, itu namanya orang yang kurang bertanggung jawab. Sehingga setiap hari kita ke sekolah terlambat. Padahal di sini katakan tidak boleh terlambat kalau kita sedang pergi ke sekolah. Anak yang datang terlambat akan mendapat sanksi dari sekolah. Nggak boleh masuk, atau strap, nggak boleh belajar, atau suruh di luar, atau membersihkan sampah. Nah, itu sanksi. Maksudnya sanksi ini adalah pelajaran supaya nanti tidak terulang lagi. Di sekolah kita akan menghormati kepada Bapak dan Ibu guru setiap hari. Bukan gurunya diajak berantem, bukan gurunya diajak berbuat yang tidak baik, tapi setiap hari kita selalu menghormati kepada guru yang senantiasa mendampingi, mengajar terhadap kita semua. Di sekolah kita belajar bersama dengan teman-teman, ya. Sekolah kita belajar bersama dengan teman-teman. Teman-teman kita semua belajar membaca, menulis, ya, berhitung, matematika, dan yang lain-lain. Yang bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah adalah semua warga sekolah. Semua warga sekolah ikut menjaga namanya kebersihan sekolah. Nah, semua warga sekolah ikut menjaga kebersihan sekolah supaya sekolah kita tetap rapi, tetap bersih, maka dijaga kebersihannya. Semua warga sekolah tanpa kecuali, anak-anak menjaga kebersihan, Bapak Ibu guru juga. Ya, bukan gurunya anak-anak ini gurunya enggak.
ngotorin saja. Tidak, tapi anak-anak juga harus berusaha. Kita harus rajin belajar agar menjadi anak yang pandai. Ya, kalau menjadi anak yang pandai, orang tua akan merasa senang. Kalau kita menjadi orang pandai, akan disenangi oleh orang tua. Pada waktu ulangan kita tidak boleh menyontek terhadap teman. Kita belajar di rumah, ya, belajar dengan sungguh-sungguh apa yang diperintahkan oleh Bapak Ibu guru dipelajari dengan baik-baik supaya pada hari selanjutnya bisa mengerjakan soal dengan baik. Berangkat sekolah harus memakai baju seragam, itu anak sekolah, ya. Kemudian tulisi di sini ada SDMW, kemudian dan seterusnya. Logo-logonya dipasang, semua dipasang. Di sekolah kita harus patuh pada mentaati pada guru, semua harus mentaati sama guru. Karena yang mengajar di sekolah adalah bapak dan ibu guru semua. Ya, ini harus taat. Bukan takut tetapi mentaati. Supaya sekolahku bersih, kita membuang sampah di tempat sampah. Di sekolah banyak sekali tempat sampah. Di depan, belakang, kanan, kiri, dalam, luar ada tempat sampah untuk membuang sampah yang tidak kita butuhkan. Yang tidak kita butuhkan kita buang di tempatnya. Di dalam kelas ada, di luar kelas ada, di lapangan ada. Kemudian yang mendapat julukan pahlawan tanpa tanda jasa adalah guru. Guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi nanti kalau ada pertanyaan siapa yang mendapat julukan pahlawan tanpa tanda jasa adalah guru, ya, guru. Tugas anak sekolah adalah belajar dengan tekun supaya menjadi anak yang pandai, supaya menjadi pintar, supaya menjadi naik kelas dan seterusnya. Tugas yang diberikan guru harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak berarti nanti terjadi permasalahan. Kita akan mendapat sanksi dari bapak dan ibu guru. Kita selalu menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat. Siapa yang menjaga? Ya kita semua. Semua warga sekolah ikut menjaga adanya kebersihan sekolah, ya. Kebersihan sekolah kita jaga bersama-sama supaya tetap bersih. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa bersekolah. Ya, kita bisa bersekolah. Masih banyak orang yang tidak bisa bersekolah, nggak kuat ragatnya karena ragat juga besar. Di sekolah kita harus mentaati peraturan sekolah. Kalau di jalan mentaati peraturan di jalan. Sekolah mentaati peraturan di sekolah. Ya, semua harus mentaati peraturan di sekolah. Ya, hormat sama guru, menjaga kebersihan dan lain-lain. Guru selalu memberi nasihat yang baik kepada anak-anaknya, ya, nggak ada guru ngajari yang tidak baik, selalu yang baik, yang benar, baik dan benar, supaya anak-anaknya juga menjadi anak yang pintar. Guru menasihati agar kita rajin belajar, ya, dengan rajin belajar, maka kita akan menjadi anak yang pandai, ya, menjadi anak yang pandai. Di sekolah kita harus bekerja sama dengan teman-teman, membersihkan halaman sekolah dikerjakan secara bersama-sama, ya, sehingga halaman kita menjadi bersih dan menjadi baik. Anak-anak sekalian yang terkasih, itu pelajaran pada hari ini tentang sekolahku, ya. Sekolahku supaya bersih dan nyaman, kita semua tanpa kecuali harus menjaga kebersihannya. Baik,
Pelajaran hari ini sampai di sini dulu. Marilah kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan berdoa. Marilah kita membuat sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, berilah aku semangat untuk rajin belajar, agar kami menjadi anak yang baik dan pintar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anakku yang terkasih, pelajaran hari ini sampai di sini dulu. Besok dilanjutkan dengan pelajaran yang lain yang berbeda dengan hari ini. Selamat belajar, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih.